selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Buron 8 tahun, terpidana koruptor ditangkap. Hendak bertransaksi dengan pelanggan, seorang bandar narkoba di Payakumbuh ditangkap polisi. Kasus korupsi pengadaan alat praktik SMK mulai disidangkan. Setelah menjadi buronan selama 8 tahun, Kuslaini, terpidana kasus korupsi revitalisasi Balai Pemuda Kabupaten Solo, pada tahun 2013 ditangkap oleh tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Kasipenkum Kejati Sumbar, Kamis siang mengatakan, penangkapan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, dan langsung dibawa ke Padang untuk selanjutnya dijebloskan ke Rutan Anak Air Padang untuk menjalani hukuman. Kuslaini dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi oleh Mahkamah Agung pada tahun 2016 silam dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun serta denda sebesar 200 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Selain itu, Kuslaini juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 100 juta rupiah lebih. Jika dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, uang tersebut tidak dibayarkan, maka jaksa akan menyita dan melelang harta bendanya. Mengenai pembangunan revitalisasi prasarana pondok pemuda yang dimana kegiatan tersebut ada terjadi kekurangan volume. Sementara yang terpidana yang DPO ini yang bernama Kuslaini ini adalah pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan ini. Kuslaini ditangkap oleh tim tabur atau tangkap buronan yang dibentuk oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Robiha melaporkan dari Padang. Seorang pemancing bernama Noviadi, asal Parak Karambia Padang, terombang-ambing di laut usai perahunya terbalik dihantam gelombang tinggi di kawasan Pantai Padang pada Rabu sore. Tim gabungan dari Polairut Polda Sumbar yang mendapatkan laporan warga berupaya untuk menyelamatkan korban. Beruntung korban ditemukan selamat dalam kondisi terapung di laut sejauh hampir 500 meter dari pinggir pantai, sehingga langsung dievakuasi. Petugas kewalahan mengevakuasinya karena kondisi korban yang sangat lemah. Saat ditemukan, korban tak menggunakan pelampung dan hanya bertahan sambil berpegangan pada perahunya yang terbalik. Usai dievakuasi ke atas perahu karet, korban dibawa petugas ke Mako Polairut Polda Sumbar untuk diberikan pertolongan pertama dan diserahkan kepada pihak keluarga. Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada nelayan pemancing ikan yang dihantam gelombang besar di sekitar Pantai Padang, tepatnya di belakang Masjid Al-Hakim. Kemudian kami segera melakukan respon cepat. Dan ketika sampai di lokasi, ombak cukup besar. Kita memang di awal kesulitan untuk mengambil, kita bisa melemparkan tali, kemudian melakukan pertolongan, sehingga korban atas nama Nofriadi bisa kita selamatkan. Memang korban kondisinya melemah. Kejadian berawal saat korban yang hendak melaut dihantam gelombang tinggi hingga perahunya terbalik. Masyarakat yang hobi memancing maupun nelayan diimbau agar waspada terhadap cuaca buruk ketika hendak melaut. Alfi melaporkan dari Padang. Penasehat hukum korban yang berinisial A menyambangi Polresta Bukit Tinggi. Kedatangan mereka untuk berkoordinasi dengan polisi terkait perkembangan kasus asusila yang terjadi di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang Agam beberapa waktu lalu. 8 orang penasehat hukum yang tergabung dalam Rumah Bantuan Hukum
atau RBH Padang juga mendesak polisi mengusut tuntas kasus yang menggemparkan dunia pendidikan agama itu. Ketua RBH Padang juga menyampaikan kondisi kliennya yang saat ini masih murung, sedih, dan trauma akibat peristiwa yang dialaminya bersama sejumlah santri lain. Korban juga mengaku malu dan takut kepada orang tua, serta merasa tertekan karena terikat sumpah dengan pelaku. Kondisi korban sengaja tidak kita bawa dan kemudian tidak kita ekspos juga karena memang secara psikis beliau ini tertekan, artinya sering menangis dan kemudian ketika kita menanya berkaitan dengan masalah MTI kemudian agak sedikit ada goncangan sepertinya, makanya kita sampaikan kepada orang tua jangan terlalu dipaksakan. Kita coba mengorek-orek informasi dari keterangan informasi sementara itulah kita mendapatkan bahwasanya memang dia tidak saja dia yang jadi korban, ada korban-korban yang lainnya. Tapi kita menindaklanjuti kasus asusila di Ponpes MTI Canduang, Polresta Bukit Tinggi hingga kini berjibaku menuntaskan kasusnya dengan menerjunkan tim khusus dari Satuan Reskrim agar kasus menonjol ini dapat segera diselesaikan dan diserahkan ke kejaksaan. Kasus ini kami menyiapkan tim khusus, ya, tim khusus gabungan dari beberapa anggota Satreskrim untuk menangani kasus ini karena menyangkut dengan anak-anak dan ini merupakan kasus menonjol. Kami mensegerakan proses ini agar segera dilanjutkan ke pihak jaksa. Korban yang berinisial A ini merupakan korban pertama yang melaporkan perbuatan asusila yang dilakukan salah satu guru di Ponpes MTI Canduang. Korban berhasil kabur dari asrama dan melaporkan ke keluarga hingga ke polisi. Laporan tersebut membangkitkan keberanian korban lain, sehingga akhirnya jumlah korban menjadi 43. Pencabulan di Ponpes ini dilakukan 2 orang guru yang kini telah ditahan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Kasus korupsi proyek pengadaan peralatan praktik SMK di Dinas Pendidikan Sumatera Barat mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Padang. 7 terdakwa hadir untuk mendengarkan pembacaan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa. Ketujuh terdakwa ini disebut merugikan negara senilai lebih kurang 5,5 miliar rupiah. Para terdakwa terjerat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan peralatan praktik siswa SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar tahun anggaran 2021 dengan total anggaran mencapai 18 miliar rupiah. Kasipenkum Kejati Sumbar mengatakan, 1 tersangka lainnya masih menjadi buronan Kejati Sumbar dan memastikan dalam waktu dekat akan meringkusnya. Itu pembacaan dakwaan. Untuk acara selanjutnya, mereka terdakwa ini, masing-masing terdakwa ini melakukan eksepsi. Maka sidang ditunda tanggal 14 Oktober 2024 nanti. Katanya yang 1 orang hingga sekarang belum dapat ya Pak ya? Ya, ini memang ada 1 orang DPO, yaitu pelaksana, yang memang sampai sekarang ini kita tetap melakukan pencarian dan tetap semangat dimanapun dia akan berada, kita tetap cari. Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan, untuk sidang mendatang yang akan digelar pada 14 Oktober, ia akan melakukan eksepsi. Kuasa hukum menilai, tuduhan terhadap kliennya tidak berdasar. Dia dianggap didakwa, dituduh, disangkakan dengan menerbitkan surat tugas Pokja 7 mengganti Pokja 5. Itu dibolehkan, tidak ada larangan. Itu di dalam aturan-aturan Perpres pengadaan barang jasa pemerintah itu dibolehkan ketika ditemukan atau ada indikasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah itu kan waktu di Pokja 5 KPA mengupload itu tidak penuh, ada yang terpotong. Meski melibatkan 7 terdakwa dan 1 tersangka yang masih buron, dalam kasus ini, Kejaksaan tak menyentuh Kepala Dinas Pendidikan Sumbar yang secara prosedural menentukan dan mengetahui anggaran proyek secara umum. Robiham melaporkan dari Padang.